mencekam. Sumur keramat pemberi kekayaan dan kesaktian. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya Mbah Kliwon. Tentu ini hanya nama samaran. Latar belakang waktu kisah ini ada di tahun 1990 dan berada di pinggiran daerah istimewa Yogyakarta. Sambil menarik napas panjang, mulailah Mbah Kliwon mengisahkan kisah misteri ini. Di belakang rumah Mbah Kliwon ada sumur yang usianya sudah sangat tua. Diperkirakan sumur tersebut sudah ada sejak tahun 1900-an, dan dari sumur itulah beliau sering mengalami hal-hal mistis dan gangguan spiritual. Mbah Kliwon mengisahkan, dulu sewaktu kecil, sering diajak ayahnya membakar dupa dan memberikan sesaji berupa kembang mawar, air putih, dan kopi pahit. Sebagai gambaran, Mbah Kliwon ini merupakan sosok yang indigo. Jadi beliau bisa melihat penampakan dari sosok gaib. Pada waktu itu, seperti biasanya, setiap malam Jumat Kliwon, ayah dari Mbah Kliwon memberikan sesaji ke sumur tua tersebut. Sesaji yang berupa kembang mawar, air putih, dan kopi pahit ditaruh di dekat sumur tua tersebut. Lalu, dupa dibakar dan ayah dari Mbah Kliwon seketika membacakan mantra-mantra khusus. Mbah Kliwon menggambarkan suasana saat itu begitu sakral dan sangat mistis. Asap dupa seolah-olah memenuhi semua tempat tersebut. Lalu, dari dalam sumur, keluarlah asap putih yang semakin lama semakin tebal. Asap itu berubah menjadi sosok kakek-kakek yang sangat tua, berpakaian seperti adat Jawa, berwarna putih dan bercahaya. Lalu, terlihat sosok kakek-kakek ini tersenyum kepada Mbah Kliwon dan juga ayahnya. Seketika itu, sosok kakek-kakek ini menghilang. Melihat fenomena ini, Mbah Kliwon sangat penasaran dan ingin tahu kenapa ayahnya setiap bulan rutin memberikan sesaji ke sumur tua tersebut. Ayah Mbah Kliwon menjelaskan bahwa penunggu sumur tua tersebut jasanya sangat besar terhadap kehidupan ayahnya. Sosok gaib kakek-kakek tersebut selalu membantu dalam usaha dagang dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada ayahnya, Mbah Kliwon. Ayahnya Mbah Kliwon melanjutkan penjelasannya bahwa sosok gaib kakek-kakek ini sifatnya sangat baik dan merupakan sosok jin muslim yang tentunya juga sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, sosok gaib kakek-kakek tersebut akan sangat marah apabila melihat ayahnya Mbah Kliwon malas dalam beribadah dan selalu menampakkan wujudnya untuk memberikan nasihat agar selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Mbah Kliwon mengklarifikasi bahwa sosok gaib kakek-kakek ini bukanlah pesugihan dan bukanlah tindakan musyrik. Akan tetapi, hubungan ini akan lebih menambahkan keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya tentang sesaji yang rutin dilakukan setiap bulannya. Sesaji ini merupakan tanda terima kasih kepada sosok gaib berupa kakek-kakek tersebut karena sudah banyak membantu ayahnya Mbah Kliwon dalam berdagang dan juga memberikan perlindungan kepada keluarga Mbah Kliwon dari kejahatan manusia dan gangguan yang sifatnya gaib atau supranatural. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Mbah Kliwon teringat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan semua keluarga Mbah Kliwon sudah tertidur. Mbah Kliwon mendengar ada suara langkah-langkah kaki
yang sangat pelan di samping rumahnya. Kelihatannya, orang yang melangkah ini sangat berhati-hati. Ada perasaan was-was yang mengingatkan bahwa mungkin ada maling yang akan masuk rumahnya. Saat perasaan was-was itu semakin kuat, tiba-tiba terdengar suara teriakan laki-laki yang sangat kesakitan dan ketakutan. Sontak, ini membangunkan semua keluarga Mbah Kliwon untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua orang keluar, nampaklah di halaman ada dua laki-laki yang kejang-kejang dan berteriak histeris. Ayah Mbah Kliwon langsung menyadarkan dua laki-laki tersebut. Setelah sadar, akhirnya mereka diinterogasi dan jawabannya sungguh mengejutkan. Dua laki-laki tersebut mengaku kalau mereka mau mencuri rumah, dan saat niat itu akan dilakukan, tiba-tiba mereka melihat sosok kakek-kakek yang muncul dari dalam sumur dan menyerang mereka. Akhirnya, mereka sangat ketakutan dan berteriak histeris, sehingga membuat semua penghuni rumah terbangun, dan akhirnya dua maling itu tertangkap. Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya. Seperti yang dijelaskan di awal, Mbah Kliwon ini adalah sosok indigo, sehingga dia bisa melihat penampakan dari sosok gaib. Pada waktu itu, Mbah Kliwon membantu ayahnya berdagang kuliner di pasar, dan Mbah Kliwon sangat senang karena melihat pembeli yang banyak sekali dan dagangan ayahnya laku keras. Mbah Kliwon juga melihat dengan mata batinnya kalau sosok gaib kakek-kakek ini berdiri di depan warung dan terlihat mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Mbah Kliwon sangat meyakini kalau dagangan ayahnya bisa laku keras karena mendapat bantuan dari sosok kakek-kakek tersebut. Kejadian itu kadang-kadang terjadi, dan sekarang di keluarga Mbah Kliwon ini memiliki momen khusus. Biasanya, setiap waktu salat Isya, keluarga Mbah Kliwon salat berjamaah, dan yang lebih sakral lagi, di sepertiga malam terakhir, Mbah Kliwon sering melihat sosok kakek-kakek ini salat tahajud. Setelah salat, sosok gaib ini terlihat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya sangat merdu dan benar-benar indah. Semua keluarga Mbah Kliwon paham betul akan fenomena ini dan tidak ada perasaan takut. Justru mereka sangat menikmati suara alunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut yang terdengar sangat merdu dan benar-benar bisa menambahkan kekuatan iman dalam hati. Waktu terus berjalan. Kala itu memasuki era tahun 1990 dan ayah Mbah Kliwon meninggal dunia dalam hal merawat sumur dan memberikan sesaji. Tugas itu beralih ke Mbah Kliwon. Beliau sangat senang mendapatkan tugas ini, bahkan tidak hanya sebulan sekali, tetapi setiap 2 hari sekali, Mbah Kliwon rutin memberikan sesaji ke sumur tua keramat tersebut. Ini membuat hubungan dengan sosok gaib kakek-kakek ini semakin dekat. Mbah Kliwon juga melanjutkan usaha dagang almarhum ayahnya, dan usaha dagangnya semakin sukses dengan banyak cabang. Mbah Kliwon melanjutkan ceritanya di pertengahan tahun 1990, putri pertamanya menikah. Kita sebut saja nama putri Mbah Kliwon ini sebagai Mbak Melati. Tentu ini juga nama samaran. Mbak Melati ini mendapatkan suami bernama Mas Budi. Tentu ini bukanlah nama asli. Mas Budi memiliki sifat keras dan sombong, serta tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sebetulnya, pernikahan mereka cukup baik, tetapi setelah Mas Budi tinggal bersama Mbah Kliwon, sering terjadi cekcok dan perbedaan pendapat. Salah satu masalahnya adalah Mas Budi tidak suka jika Mbah Kliwon memberikan sesaji ke sumur tua tersebut.
Mas Budi menganggap tindakan ini merupakan dosa besar dan musyrik, serta bersekutu dengan iblis. Mendengar apa yang disampaikan Mas Budi, seketika Mbah Kliwon marah besar karena Mbah Kliwon paham betul kalau sosok gaib penunggu sumur tersebut adalah sosok jin muslim yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadahnya jauh lebih hebat daripada manusia. Sosok penunggu sumur tua ini bukanlah iblis sebagaimana yang dituduhkan Mas Budi. Terjadilah cekcok yang sangat besar. Seketika itu, Mbah Kliwon mengusir Mas Budi dan menyuruhnya untuk angkat kaki dari rumahnya. Mas Budi juga ikut marah dan bersumpah dalam waktu dekat dia bersama gurunya akan menghancurkan sumur tersebut. Mbah Kliwon hanya berkata, "Silakan saja kalau Mas Budi dan gurunya memang mampu untuk menghancurkan sumur tua tersebut." Lalu Mas Budi segera pergi mengendarai sepeda motornya. Mbak Melati yang melihat kepergian suaminya hanya diam saja dan sangat jengkel kepada Mas Budi melihat ayahnya diperlakukan dengan kasar. Mbak Melati juga paham betul kalau sosok jin penunggu sumur tua memang benar-benar jin muslim yang taat beribadah dan sama sekali bukan dari golongan iblis. Waktu terus berjalan, saat itu hari Sabtu malam, dan menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, Mas Budi dan gurunya datang. Terlihat Mas Budi membawa palu besi yang sangat besar, dan dia berteriak dengan sangat keras akan menunaikan sumpahnya untuk menghancurkan sumur tua tersebut. Melihat fenomena ini, Mbah Kliwon hanya diam saja dan justru mempersilakan Mas Budi dan gurunya untuk melakukan keinginannya. Segera Mas Budi dan gurunya bergegas menuju sumur tua yang ada di belakang rumah. Sesampainya di sumur, Mas Budi langsung mengayunkan palu besinya ke tembok sumur. Saat palu besi membentur tembok sumur, terdengar suara ledakan yang sangat keras dan terlihat dari efek benturan menghasilkan percikan api yang sangat besar. Seketika itu, Mas Budi langsung kesurupan. Terlihat Mas Budi badannya kejang, matanya berubah menjadi warna putih, dan suaranya berubah menjadi suara kakek-kakek. Lalu suara kakek-kakek yang ada di badan Mas Budi berkata, "Apakah kalian ingin mendapatkan malapetaka? Kok berani-beraninya mau merusak tempat tinggalku?" Lalu di sini, gurunya Mas Budi menjawab, "Pergilah kau jin laknat, karena sudah menyesatkan manusia." Dengan segera, guru Mas Budi ini mulai membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Suasana begitu sakral, dan tiba-tiba suara kakek-kakek yang ada di badan Mas Budi juga ikut membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Suara kakek-kakek ini sangat merdu dan sangat fasih, jauh lebih fasih dari gurunya Mas Budi. Di sini nampak aura yang ditimbulkan dari suara kakek-kakek ini begitu dalam dan khusyuk. Menggambarkan kalau memang sosok gaib kakek-kakek ini sangat fasih dalam mengaji dan membaca Al-Quran. Ini membuat gurunya Mas Budi mentalnya langsung drop dan baru menyadari kalau sosok jin yang dihadapinya benar-benar jin muslim yang sangat saleh dan taat beribadah. Suara-suara ayat suci Ruqyah dari kakek-kakek ini terus terdengar, begitu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di sini terlihat gurunya getaran dan keringat dingin membanjiri seluruh badannya dan sudah sangat tidak teratur dalam membaca ayat-ayat suci Ruqyah. Tiba-tiba, gurunya Mas Budi berlari dengan sangat ketakutan, meninggalkan Mas Budi. Mendengar gurunya Mas Budi berlari ketakutan, akhirnya Mas Budi berkata,
Mohon maaf atas perbuatan saya yang telah salah. Saya menyesal telah bertindak seperti ini. Seketika itu, suara kakek-kakek ini kembali menenangkan Mas Budi dan mengatakan bahwa sikapnya yang salah harus segera diperbaiki dan bahwa jin seperti kakek-kakek ini malah membimbing manusia ke jalan yang benar dan selalu menasehati agar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Mas Budi langsung tersadar. Beliau sangat malu kepada Mbah Kliwon dan segera bersimpuh di kaki Mbah Kliwon sambil menangis. Beliau meminta maaf. Alhamdulillah Mbah Kliwon juga dengan ikhlas memaafkan kesalahan Mas Budi dan cerita ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.